Julan. Siap, baru. Saya juga tidak bisa record ini, Faisal. Oh iya Pak. Baru bisa nggak, Pak? Oh iya Pak. Siap. Oke Pak. Oke, baik. Pak Masyudi, silakan. Sebelum dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak Masyudi. Selamat pagi, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sudah siap? Oke, ikut ujian. Insya Allah siap. Oke, insyaallah. Oke. Sebelum saya persilakan Pak Masyudi untuk menyampaikan cuplikan pengajarannya, saya mau tanya dulu, Pak Masyudi mengajar sekolah mana, Pak Masyudi? Siap, mohon izin. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Muara Muntai, Kalimantan Timur, Bapak. Kabupaten Kutai Kartanegara. Timur. Oh iya, oke. Baik. Baik, Pak Masyudi, silakan mempresentasikan cuplikan pengajarannya. Waktu yang diberikan kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Diperhatikan waktunya. Kita mulai dari 8.23. Silakan Pak Masyudi. Baiklah, sebelumnya mohon izin Bapak menghadiri. Nama Mas Yudi, mengajar di SMK Negeri 1 Muara Muntai, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Selamat datang di kelas virtual atau kelas daring. Ya. Kemarin sempat libur ya, alhamdulillah ini bisa ketemu lagi di semester 1, sudah masuk di kelas 3 ya. Selamat ya bagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Ini Ahmad, silakan dipimpin doa. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Ahmad sudah memimpin doa. Bapak absen dulu ya, supaya komplit. Sudah hadir semua atau belum? Ya, Bapak cek dulu. Kemarin sudah Bapak bagikan Google Form-nya. Silakan diisi ya, biar komplit di Google Drive Bapak. Aan hadir ya, hadir. Ahmad Ramadan hadir. Gunawan ya, hadir. Rehan ya, hadir ya. Wahyudi, Wahyudi hadir ya. Gimana Wahyudi kabarnya? Ya. Baik ya. Oh baik, alhamdulillah. Kemarin Bapak sempat ketemu dengan bapakmu. Katanya Wahyudi ini sering bantu bapakmu ya. Ya. Rajin-rajin gitu ya. Alhamdulillah. Katanya pengen cepat lulus. Ya. Baik. Nanti kita persiapkan Wahyudi ya, semangat dalam belajar. Kita persiapkan nanti supaya harapan bapakmu yang kemarin sempat cerita itu nanti bisa berhasil ya. Hari ini kita akan belajar anak-anak, mata pelajarannya yaitu pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Jadi bagaimana sih kita harus belajar pengelolaan bengkel ya, itu wajib kita pelajari supaya nanti harapan kalian semuanya bisa tercapai itu ya. Bapak tampilkan dulu untuk ya. Bisa di-share Pak Masyudi? Mohon maaf ini Pak, nggak bisa dimasukkan Pak ya? Sharingnya nggak bisa? Nggak mau juga nih Pak. Sama saya bisa. Share screen. Lagi Pak, sama seperti tadi.
Harus disable participant. Coba Pak Masyudi. Siapa? Oke Pak. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, anak-anak. Ya, jadi ini perlu Diperbesar Pak Masyudi, Ya, Pak. diperbesar di slideshow. Di slideshow. Pak. Ya. Nah. Kita akan belajar mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Ya. Jadi kita akan bisa mengelola, nanti kita pelajari dengan kompetensi dasarnya, yaitu memahami struktur organisasi bengkel otomotif, kemudian yang kedua membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Dengan tujuan, ya, nanti yang pertama, peserta didik dapat menyusun struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tugas masing-masing personel pada struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengadaptasi struktur organisasi bengkel otomotif dengan baik. Oke, itu dari pemaparan kompetensi dasar dan tujuan. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dulu mengenai pemahaman. Ya, silakan, siapa? Ya, Ahmad Ramadan, ya, silakan tanyakan ya. Ada apa, Ahmad? Ya. Oh, tujuannya. Ya, ini tujuannya ada 3 ya. Nanti harus dikuasai. Tujuannya ini kuasai menyusun, menganalisis, dan mengadaptasi. Ya. Oke, untuk apa sih ke depannya dipelajari materi pelajaran ini ya? Jadi pelajari supaya nanti kalian bisa mengelola bengkelnya di pembagian kamu bagian apa. Itu ya. Paham ya? Oke, baik kalau paham, Bapak lanjutkan. Jadi kalau sudah paham, ini harapan besar Bapak, artinya tidak akan timbul masalah nanti ke depannya. Nanti kalau timbul masalah, ya artinya belum paham sampai di sini. Seperti ini ada permasalahan yang sempat Bapak tampilkan dulu. Ya. Ini silakan disimak anak-anak, ada suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Di sini Bapak akan menyampaikan sebuah permasalahan. Ada 5 orang siswa lulusan SMK, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, yaitu atas nama Adi, Agus, Budi, Cecep, dan Firman. Kelima orang ini dulunya pandai sekali mata pelajaran jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Namun selain itu ada kelebihan lain, yaitu Adi memiliki kepintaran dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, suka kegiatan pramuka, ramah, sopan, dan pandai komunikasi. Agus pintar dalam pelajaran matematika, fisika, kimia, ingatannya kuat, rajin, sabar, dan telaten. Budi pintar dalam pelajaran PKN, pelajaran kewirausahaan, jujur, berjiwa sosial tinggi, baik dan tidak sombong. Cecep dan Firman, mereka berdua ini memiliki dalam kepandaian pelajaran olahraga, kesenian, jujur, bertanggung jawab, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu dari mereka, yaitu Budi, yang tergolong orang paling mampu atau dari keluarga kaya dibandingkan keempat kawannya. Karena mereka berkawan baik dan sama-sama memiliki cita-cita menjadi seorang mekanik sepeda motor, maka Budi mengajak keempat kawannya, yaitu Adi, Agus, Cecep, dan Firman, untuk bekerja sama membuat sebuah bengkel sepeda motor yang diberi nama Panca Jaya Motor. Lokasi bangunan bengkel, peralatan bengkel, dan spare part sudah komplit yang dimodali oleh Budi. Bagaimanakah untuk menjalankan usaha bengkel ini agar bisa beroperasional dengan baik?
Meski semuanya memiliki cita-cita menjadi mekanik sepeda motor, namun tidak mungkin semuanya menempati posisi mekanik pada bengkel yang akan dijalankan. Tolong berikan solusi pada Budi dan teman-temannya untuk mengatur bengkel mereka. Dan semoga bisa diberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak sebuah permasalahan yang timbul ketika belum ada kesiapan ataupun untuk membangun bengkel. Meskipun sudah pandai di berbagai bidang, namun juga perlu disiapkan hal yang lain. Nah, nanti Bapak harapkan para siswa nanti bisa menyelesaikannya, bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok, menjadi 2 kelompok, ya, kelompok A dan kelompok B. Silakan nanti didiskusikan di dalam WA group, nanti Bapak akan pantau di sana. Namun sebelum Bapak bagi ke sana, nanti kita lanjutkan dulu untuk pendukungnya. Nah, nanti supaya anak-anak bisa menyelesaikan hal ini seperti apa. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang tadi tujuannya seperti itu. Dan ada permasalahan yang timbul, maka harus bisa diselesaikan. Ya. Selanjutnya, mata pelajaran ini nanti kita akan membahas tadi ada daftar isinya yaitu mengenai pengertian, kemudian fungsi dan tugasnya. Ya. Lanjut. Pengertian struktur organisasi bengkel otomotif yaitu ya, di sini secara umum dulu, struktur dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, cara sesuatu atau disusun dan dibangun. Kemudian yang kedua, susunan atau bangunan. Yang ketiga, disusun dengan pola tertentu. Pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Kemudian selanjutnya, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Itu secara umumnya. Struktur organisasi bengkel otomotif itu digunakan atau diartikan pengaturan penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Paham ya anak-anak sampai sini? Jadi struktur organisasi bengkel otomotif itu digunakan untuk mengatur lingkupnya masing-masing personal, dibagi di bagian mekanik, di bagian kasir dan seterusnya. Selanjutnya, hingga memiliki fungsi struktur ini difungsikan pada bengkel benar-benar diatur dengan baik supaya bengkel itu bisa berjalan, ya, berfungsi mengatur dan menempatkan personal sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tanggung jawabnya nanti bagian apa pekerjaan. Sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, alhamdulillah kalau paham ya. Lanjutkan ya, Bapak lanjutkan. Nah, ini ada struktur organisasi bengkel otomotif dan tugasnya. Nah, di sini ada beberapa. Ya. Yang pertama ada kepala bengkel, yang kedua ada service officer, yang ketiga ada service spare part, yang keempat ada mekanik, yang kelima ada front desk, ya. Kemudian berikutnya ada mekanik pencuci motor dan office boy yang terakhir. Kemudian di sini diberikan ada garis-garis. Ya, di sini ada keterangannya. Yaitu yang pertama, yang warna hijau ini keterangannya itu garis instruksi. Ya. Apa sih yang dimaksud garis instruksi? Ya, garis instruksi yaitu ada garis perintah dari atasan ke bawahan, ya, atau dari pimpinan ke anak buahnya, dari bapak guru ke siswanya, ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kalau garis koordinasi yaitu antar anggota, kemudian sampai ke pimpinan nanti ada koordinasi. Misalkan ada perintah yang dirasa belum dipahami, nanti anak-anak bisa tanyakan, ya, belum dipahami ataupun sendiri mekanik, service spare part, kemudian ke kepala bengkel, mohon tanya, dikoordinasikan sampai ke pimpinan. Berikutnya yaitu ya, ini ada bagian masing-masing dan tugasnya. Ya. Di sini Bapak gambarkan
Ada manusia memiliki tangan banyak. Ya. Tangannya ada 6 kurang lebih ya. Di sini ada yang pertama memegang jam pasir. Atau ini waktu karena ini zaman dulu ya pakai gambarnya waktu. Kemudian yang kedua memegang laporan. Yang ketiga ada uang. Ya. Kemudian yang keempat apa ini anak-anak? Ayo, ya kunci, betul sekali ya, betul sekali kunci anak-anak ya. Kunci yang kalian sering pegang di bengkel ya, waktu di kelas 10 sampai kelas 12 ini kan sudah kalian pahami pegangnya. Kemudian yang ke-5 ini ada ini apa ini grafik Pak, tuh, grafik ya. Jadi ada tingkatan itu tingkatan kemajuan. Ya. Kemudian ada apa ini anak-anak? Yuk, tahu ya tanggal ya kalender ya tanggal warnanya merah. Artinya apa? Ya. Jadi di sini tanggal merah artinya ada pengaturan waktunya. Kapan hari libur, kapan hari masuk, ya, itu diatur. Nah, ini tugasnya seorang kepala bengkel atau seorang direktur ya, atau yang memimpin bengkel. Ya. Jadi di sini bisa kita baca. Ini Bapak jelaskan hanya singkat saja. Nanti bisa anak-anak baca di modul yang Bapak berikan atau yang sudah Bapak kirim. Berikutnya ini bagian kepala mekanik ya, atau service officer. Ya, kepala mekanik tugasnya apa anak-anak? Ya, sudah bisa dibaca bersama, yaitu mengatur dan mengordinasikan mekanik dalam melakukan pekerjaan. Ya, di sini ada 2 mekanik. Ya. Kemudian yang satu ini adalah kepala mekaniknya. Oke. Kepala mekaniknya mengatur antara keduanya ini. Selanjutnya, ya, di sini ada bagian proses atau front counter, ya, bagian penerima, ya, betul. Siapa tadi? Gunawan, ya, pintar Gunawan, ya. Jadi kalau lihat cewek cantik ini Gunawan ya senengnya ya senyum-senyum ya. Nah, Gunawan kalau nanti pengen jadi bagian front counter ya bisa senyum, ramah, ya artinya bisa menyapa, ya. Ini tugasnya seorang proses atau front counter. Kemudian tugasnya yaitu menerima keluar masuk pelanggan yang datang. Jadi dilayani, ditanyakan permasalahannya, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya. Nah, bagian mekanik. Nah, ini anak-anak yang jalani saat ini, ya, ini posisi anak-anak di mekanik, ya, karena semua di mekanik posisinya. Nah, mekanik ini tugasnya yaitu melakukan servis pada sepeda motor yang datang maupun yang atau masuk pada antrian yang diatur oleh siapa tadi? Kepala mekaniknya diatur. Ya, sana bagikan. Yang belum dapat pekerjaan maka disorongi pekerjaan supaya semua sama-sama bekerja. Berikutnya bagian spare part. Ya, bagian spare part ini yaitu menjaga bagian jual beli atau pengambilan suku cadang yang dibutuhkan oleh mekanik. Ya. Nanti kolaborasinya dengan mekanik ini. Nanti misalkan mekanik minta apa, di sini mintakan ke bagian spare part. Misalkan ganti apa, nanti supaya ada sinkronisasi, mintanya apa, diberikan apa. Ini harus kompak ini berdua ini ya. Oke. Berikutnya mekanik pencuci motor. Ya. Di sini Pak kalau di bengkel sepeda motor di rumah saya enggak ada nih ya, enggak ada. Karena mungkin belum ada ya. Nanti kalau kalian yang punya bengkel ya nanti diusahakan kalau dibagi seperti ini layani sepenuh hati ya. Jadi kalian punya keahlian bisa buka bengkel, memiliki bengkel nanti dilayani sepenuh hati ya. Ditambahi ini gratis cuci sepeda motor ya. Ini ya. Ini tugasnya mencuci motor selesai diservis ya. Jadi setelah dari mekanik selesai nanti diserahkan. Ini kalau bengkelnya besar dan komplit layanannya. Namun kalau yang bengkel-bengkel kecil yang di pinggir jalan itu ya sementara mungkin belum bisa karena ya faktor tenaga, kemudian faktor kelengkapan itu belum ada. Kalau sudah ada ya harusnya seperti itu disiapkan untuk pelayanan konsumen biar senang ya, biar kembali lagi ketika ada perbaikan itu enak kembali ke bengkelnya. Berikutnya ada office boy ya. Office boy ini Pak kalau perempuan apa office boy ya enggak ya, tapi yang mbaknya tadi bagian
ya office yang depan tadi front secretary apa ya, bisa di bagian office boy bisa ya, nanti jangan terus office boy itu laki-laki, jadi menjaga dan merawat kebersihan bengkel pada umumnya. Ini perempuan juga bisa. Nah, sampai di sini mungkin anak-anak ada yang menanyakan, ya, silakan tanyakan dulu. Nah, jelas ya? Jelas, oke? Jelas. Gunawan, ayo coba cross check nih. Apa tadi tugasnya seorang mekanik? Nah, apa Gunawan? Ayo, apa tadi? Ini Bapak tutup sudah. Nah, tugasnya adalah apa? Ayo. Ya, betul. Nah, jadi tugasnya menservis sepeda motor ya. Capek ya, bener capek lah. Namanya juga bekerja. Kalau pengen enak ya di rumah tidur ya, makan. Tapi nanti yang dimakan apa kalau nggak dapat uang? Seperti itu ya. Berikutnya ini Aan ya, Aan nih. Tugasnya seorang office boy apaan? Ya. Apa? Ayo. Ya, betul. Ya, jadi seorang office boy membersihkan lingkungan bengkel. Ya, nyapu itu bagian kita harus punya keahlian. Jangan mentang-mentang bagian nyapu itu ringan ya. Meskipun ringan, kita kalau nggak bersih nanti dikomplain oleh kepala bengkel ya. Dikomplain oleh konsumen, masa nyapu aja nggak bersih ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, tuh. Pekerjaan semua di sini penting ya. Tidak ada yang remeh ya. Jadi spesial pada bagian masing-masing ditempatkan sesuai dengan ya, kemampuannya, dan tanggung jawabnya harus benar-benar diemban sesuai dengan struktur ini sudah dibagi oleh kepala bengkel tadi. Baiklah, kalau sampai sini paham, nah, alhamdulillah waktunya Bapak senang. Jadi silakan didalami di buku modul yang sudah Bapak kirimkan di WA Group. Kemudian nanti Bapak kirimkan di WA Group juga LKPD, lembar kerja, serta dididik. Nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan Budi dan teman-teman tadi. Oke, sampai di sini, ada yang tanyakan sebelum kita kirim ke WA Group? Oke, paham ya anak-anak? Oke, alhamdulillah paham. Terima kasih. Silakan nanti berdiskusi di WA Group. Bapak akan pantau, Bapak akan bantu. Misalkan ada yang masih bingung, Bapak akan pandu di WA Group di sana. Ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke sesi kedua. Nah, sesi kedua nanti jam berapa? Jam 10.30. Bapak berikan waktu 2 jam setengah untuk mengerjakan ini. Nanti ketemu di sesi 2. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Jadi selamat ketemu di sesi 2. Semangat mengerja. Selesaikan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, cukup Pak? Cukup Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Mas Yudi. Ya, Mas Pak. Yudi ya. Nah, oke. Ya. Baik, Pak Mas Yudi. Materinya adalah manajemen bengkel ya, pengelolaan bengkel sepeda motor. Temanya memahami dan membuat struktur organisasi bengkel. Baik, Pak Masudi, saya masuk di pertanyaan. Yang pertama adalah di RPP-nya Pak Mas Yudi, ya, Pak. Itu ada IPK dan tujuan pembelajaran. Siap, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran yang Pak Masyudi buat ini? Siap, Pak. Langkah-langkah Pak Masyudi. Siap, Pak. Sesuai dengan bimbingan dari Guru Pamong dengan kesamaan kemarin, yaitu ketika kita ingin menganalisis, ini apa disiapkan untuk indikator pencapaian dengan tujuan, dianalisis dulu KIKD-nya, Pak. Jadi KIKD dianalisis sesuai atau tidak untuk mencapai apa yang diinginkan di
materi dasar ini. Kemudian di sini karena untuk menunjang di kemajuan di era abad 21 ini, maka perlu ditingkatkan pada KKO-nya. Jadi di sini Bapak saya tingkatkan yaitu ke C3 sampai C4. Seperti itu Bapak. Dinaikkan menjadi C4. Ya C3 dan C4. Ya. Oke, ya baik. Apakah dengan menaikkan KKO menjadi level 4 itu sudah menjamin bahwa IPK dan tujuan pembelajarannya itu berbasis HOT? Dan terima kasih Pak. Ini untuk menjamin ke HOT, ini memang belum jaminan kalau memang pelaksanaan dari gurunya belum benar-benar terlaksana Bapak. Nah, itu dia. Di indikator di sini kan ada menganalisis. Siapa Pak? Menganalisis tugas masing-masing personel. Seperti apa model analisis yang diharapkan guru? Siap Bapak. Tadi dengan saya memberikan permasalahan ke para siswa, yaitu ada 5 orang tadi, ada Budi, ada Adi, dan Caca Firman tadi, itu sudah saya atur, jadi saya akan atur mungkin ada kekurangan, saya atur, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi anak-anak saya harapkan anak nanti bisa menganalisis dari masing-masing kelima ini tadi. Jadi apa sih kekurangannya, apa sih ya. Jadi nanti sesuai di bagian mana, letakkan di mana posisinya. Yang pintar di bagian A, diletakkan di A. Yang bagian B di B. Seperti itu Bapak. Oh ya, oke. Lanjut Pak Mas Yudi, apakah di dalam RPP Pak Mas Yudi ini menggunakan TPACK? Ya Bapak, menggunakan Bapak. Di bagian mana Pak? Nah, jadi ketika ini tadi sudah di awal tadi saya sampaikan untuk mengisi absensi di Google Form, itu termasuk sudah teknologi knowledge atau TPACK tadi, kemudian komunikasi di WA Group, penggunaan media-media yang saya siapkan untuk termasuk sinkronus ataupun asinkronus itu sudah digunakan media berupa smartphone dan media Google Meet. Seperti itu Bapak. Untuk kontennya? Untuk konten video. Konten knowledge ya. Kontennya ini sebenarnya belum saya upload ke YouTube, namun tadi sudah saya bikin itu baru tadi malam saya bikinkan untuk rekamannya, karena kemarin belum saya siapkan karena saya tulis dulu rancangannya betul atau tidak, mencoba bikinkan tadi malam. Ya, artinya kan TPACK itu satu kesatuan Pak Mas Yudi ya. Siapa, Pak? Bukan hanya teknologi yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, ya juga termasuk medianya, termasuk bagaimana penyampaiannya, juga termasuk konten untuk pengetahuannya, dalam hal ini materinya, ya. Jadi semua mencakup. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran yang Bapak ajarkan itu membangun sikap siswa dalam hal ini pendidikan karakternya untuk memecahkan masalah, dalam kritis dalam berpikir dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Untuk menyelesaikan masalah kemudian berpikir kritis tadi saya usahakan untuk berdiskusi tadi, karena berdiskusi nanti saling nanya, saling berkomentar di sana, nanti saya mengikuti, jadi saya pandu untuk anak-anak bisa berpikir kritis, menemukan sesuatu dari pemikirannya anak-anak itu Pak, dari diskusi tadi. Seperti itu Pak. Ya, baik. Saya lanjut di dalam
RPP-nya Pak Mas Yudi ini ada model pembelajaran. Ya, Ya. Bapak. Nah, model pembelajaran yang dituliskan adalah problem based learning. Nih. Nah, bisa tidak Pak Mas Yudi jelaskan langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning? Ya, Bapak. Di RPP itu berusaha saya uraikan mengenai model PBL atau Problem Based Learning. Tadi diawali dengan suatu permasalahan, ya, permasalahan yang saya tampilkan di RPP, kemudian nanti saya tampilkan di pembelajaran, kemudian yang kedua nanti ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar, ya, kemudian nanti menganalisis, ya, kemudian nanti menyajikan hasil dari diskusi tadi, kemudian nanti ditampilkan. Jadi itu Bapak untuk PPL-nya. Oke, ya baik. Mungkin bisa dipelajari lagi Pak ya. Siap, Seperti Pak. apa problem based learning-nya. Saya lanjut lagi. Dari materi yang Pak Mas Yudi sampaikan, itu materi esensialnya di mana Pak Mas Yudi? Materi esensialnya ya Pak ya. Ya. Ini cenderung ke siswa Bapak, materi esensialnya. Yang Jadi, seperti apa itu? Jadi berdasarnya dari siswa, jadi pemikiran siswa untuk belajar mendasar pengelolaan bengkel sepeda motor. Seperti itu Bapak. Oke. Untuk materi advance? Untuk materi advance-nya ini ada hubungan di tingkat keseharian, nanti agar di lapangan atau di bengkel, ya, nanti di kehidupan sehariannya anak-anak bisa membangun bengkel dengan baik, Bapak. Itu. Oke. Tidak diperkenalkan teknologi-teknologi dalam manajemen bengkel? Untuk sementara karena ini, mohon maaf, karena ini termasuk pembelajaran baru, Bapak. Baru mengajar tahun ini, karena seperti itu. Jadi ini baru mempelajari untuk teknologi barunya. Maksud saya bukan teknologi alatnya, Benarnya. tapi dalam manajemen. Manajemen. Siap. Ya, ini kan manajemennya. Siap, Bapak. Untuk manajemennya ini di sini ajarkan penggunaan tadi untuk penyajian, yaitu mengenai penggunaan PowerPoint ataupun media ini digunakan untuk menyusun, kemudian Word itu saya kirim di PDF, saya kirim di ini di WA group anak-anak, ini pembelajaran seperti itu, maginya penggunaan. Ya, oke. Materi manajemen bengkel itu terkait dengan teknologi manajemen, itu seperti apa yang bisa disampaikan? Manajemen sesuai manajemennya yang sesuai manajemen bengkel itu ya yang teknologinya Bapak ya, yang materi terkini lah, materi terkininya tentang manajemen bengkel. Ini saya rasa karena baru saya belum sampai di situ Bapak. Ya, artinya pengembangan materinya harus lebih ditambahkan, Pak ya. Siap, Bapak. Sehingga ketika siswa lulus nanti dia sudah paham tentang ternyata memanage bengkel itu seperti ini. Nah, kalau materi sudah materi lama, sementara ada teori baru. Ini yang ketika siswa selesai itu kan bisa ketinggalan pada saat membuka bengkel. Oh, ini manajemen lama kan gitu. Itu ya. Nah, sekarang di bagian evaluasi Pak Mas Yudi. Ya, Bapak. Bagian evaluasi ini bisa dilihat soalnya yang pertama di situ bisa dibaca.
Pak Masudi sudah lihat bagian evaluasi? Bentar, Pak, saya buka dulu, Pak. Bagian evaluasi ya, Pak ya. Ya. Belum, Pak. Bentar, Pak. Saya buka dulu, Pak. Masih loading, Bapak, bentar. Soal yang pertama ya, Pak ya. Ya. Coba lihat di situ, Pak. Siapa, Pak? Mengatur dan mengkoordinasi mekanik dalam melakukan pekerjaan dan di juga situ memang sengaja untuk level kognitifnya C1. memang sengaja, Bapak. Jadi, Oke. saya mau dari bawah, pelan-pelan belum naik ke atasnya. Gitu. Ini kan kelas 3, Pak ya? Siapa, Pak? Kelas 3. Harusnya sih sudah Langsung. arahnya ke hotsnya, Pak. Nggak perlu lagi C1 itu ya kalau kelas 10 mungkin ya masih ini, tapi sebaiknya langsung saja ke level C4-nya, hotsnya ya. Nah, sekarang saya mau lihat pertanyaan keempatnya di sini. Coba dilihat di sini sudah levelnya level C4. Ya, Pak. Soalnya ya, jika Anda berkesempatan menjadi seorang pemimpin bengkel, ya, seperti apakah tugas yang harus dikuasai seorang pemimpin bengkel? Pertanyaan ini adalah pertanyaan bagaimana siswa menghafal tugas seorang pimpinan bengkel. Nah, level menghafal itu kira-kira Pak Mas Yudi level berapa, Pak? Siapa, Pak? Level 1, Pak. Di sini Pak Mas Yudi tulisnya C4. Siapa? Menghafal, ya siswa kan diajak menghafal di sini ya. Siapa, Pak? Kalimatnya belum pas, Pak. Nah, itu dia Pak Masudi. Jika kita membuat, cobalah lihat ini. Nah, sekarang Pak Masudi coba sebutkan satu saja soal untuk level C4. Level C4 untuk ini, Pak ya. Ini apa namanya, menganalisis gitu. C4 ya. Siswa coba anak-anak apa kalimatnya jalan. Bisa tentang ini, Pak, pimpinan bengkel? Iya, benar. Bagaimana anak-anak kalau terjadi permasalahan antara konsumen dengan mekanik? Jadi di mekanik apa namanya kerjaannya dianggap belum betul oleh konsumen. Bagaimana kendali seorang dari pimpinan? Tuh. Ya, oke. Membuat soal itu untuk menganalisa. Sebenarnya dari tugas-tugas pimpinan ini juga bisa diarahkan menganalisa, Pak. Ya. Contohnya kita bisa berikan permasalahan pada salah satu tugas pimpinan, sehingga siswa bisa menganalisis apakah tugas pimpinannya harus seperti itu dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dari tugas seorang pimpinan itu. Nah, itu bisa diarahkan ke sana pertanyaan-pertanyaannya, Pak Mas Yudi. Siapa, Pak? Ya. Jadi siswa bisa menganalisis solusi dari permasalahan tugas pimpinan, gitu. Ya.
Ya, Nah, Bapak. jadi sebaiknya carikanlah bahasa Saya pertanyaan yang memungkinkan bahwa oh ini levelnya memang C4. Nah, karena tujuan pembelajaran Pak Mas Yudi kan arahnya ke HOTS. ya, Bapak. Ya. Bagaimana siswa berpikir tingkat tinggi. Tapi di evaluasinya masih level 1, Pak. Waduh. Ya. Ya. Ya, Jadi Pak. harus benar-benar disinkronkan seperti apa sih tujuan pembelajaran kita, indikatornya seperti apa, evaluasinya bagaimana. Nah, kalau kita mengevaluasi model pertanyaan seperti ini, IPK-nya tidak bakalan tercapai, Pak. Siap, Bapak. Nah, IPK-nya sudah bagaimana menganalisis, tapi di evaluasinya masih Siap. menghafal, siswa masih dituntut untuk menghafal kan gitu. Nah, jadi itu ya. Oke, Ya, Pak. baik. Saya rasa itu saja dari saya untuk sementara. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Haruna, MPD. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mas Yudi, saya langsung ini. Ya, Bapak. Kita mengangkat pengelolaan bengkel sepeda motor. Nah, ini kan pengelolaan bengkel sepeda motor ini dia di bawah spektrum atau bidang studi apa ini, Pak? Ini bidang studinya memang pengelolaan bengkel sepeda motor, Bapak. Dia nempel di mana? Otomotif, kendaraan ringan, sepeda motor, atau manajemen bisnis? Ini nempelnya di, karena baru Bapak, ini nempel di otomotif Bapak. Otomotif apa? Sepeda motor Bapak. Sepeda motor. Nah, baik. Dia masuk ke sepeda motor. Spektrumnya ya. Nah, itu pengelolaan bengkel sepeda motor, tadi sudah dijelaskan bahwa ada struktur organisasi untuk penempatan personil supaya dia bertanggung jawab di masing-masing bidangnya. Ya, Bapak. Nah, sekarang pengelolaan bengkel sepeda motor itu bukan semata-mata hanya struktur, Pak. Ada faktor keberhasilan, jenis pelayanan, undang-undang tenaga kerja, tata laksana, dan macam-macam kecelakaan. Itu dia harus dikelola dengan pengelolaan bengkel itu. Nah, sekarang struktur organisasi. Struktur organisasi itu yang Bapak gunakan untuk sepeda motor itu masuk dalam struktur organisasi apa, Pak? Ini strukturnya gabungan Bapak antara fungsional dengan yang divisional. divisional Bapak. Jadi gabungan Jadi Pak. dia masuk apa dia? Dia masuk kelompok atau struktur organisasi apa itu? Struktur nggak jadi ngeblank. Bentar Pak. Struktur organisasi gabungan antara divisional dengan fungsional. Nah, di struktur organisasi itu ada beberapa di sini. Ada fungsional, divisional, ada lini dan staf, komite atau proyek, dan matriks. Nah, keenam ini yang mana masuk? Yang metrik kan Pak? Metrik. Nah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan metrik dalam struktur organisasi yang kamu bikin. Nah, jangan salah aku nih. Yang membedakan itu. Sebentar Bapak, apa namanya? Bengkel, struktur organisasi. Metrik. Oke, penggabungan antara fungsional dengan divisional itu masuk ke matriks. Nah, apa sih kelebihan yang matriks itu digunakan untuk pengelolaan bengkel sepeda motor? Kelebihannya di situ disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, Bapak. Jadi apa namanya mekanik ataupun di bagian mekanik, kemudian kepala bengkel ini sesuai kebutuhan di masing-masing bagian. Seperti itu, Bapak. Kelebihannya, Bapak. Begitu. Bagaimana antara kepala bengkel dengan bawahannya itu di matriks itu? Kepala bengkel. Di metrik.
hubungannya dengan Baik. Nah sekarang di dalam struktur organisasi itu membawahi ada beberapa, apalagi di pengelolaan bengkel sepeda motor itu kan ada namanya jenis pelayanan. ya Pak. Nah kalau di bengkel sepeda motor itu jenis pelayanan apa yang dia lakukan, yang kita ungkap di sini? Kalau yang untuk apa namanya pelayanannya itu jual beli Bapak, kalau yang bagian privat ada jual beli, kemudian kalau mekanik ini pelayanan jasa Bapak. Jadi pelayanan jasa, terus apa lagi? Jual beli tadi Bapak. Jual beli, Jual beli. terus apa lagi? Jasa, jual beli. Ada lagi tadi. Apa tadi? Lupa Bapak. Kalau pelayanan purna jual bagaimana maksudnya? Bagaimana Pak? Pelayanan purna jual bagaimana maksudnya? Purna jual artinya selesai penjualan gitu kan. Ya. Terus servisnya bagaimana? Servisnya ini apa namanya keberhasilan dari penanganan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Bapak. Nanti terselesaikan. Satu contoh saya ambil. Seumpamanya saya beli mobil baru. Ya. Terus sudah lunas apa dan lain sebagainya. Tapi itu kan ada namanya servis gratis, 1 bulanan, 2 bulanan, apa dan lain-lain. Apa masuk jenis pelayanan itu? Iya Pak, masuk pelayanan Pak. Kalau macam layanan, apa itu maksudnya? Apa? Macam-macam layanan. Macam-macam layanan tadi, pelayanan apa namanya, ini benar, gimana tahu. Macam-macam layanannya itu lain-lain loh ya. Dari misalnya tamu apa namanya konsumen dipersilakan di tempat ruang tunggu, kemudian diberikan servis apa namanya kasih minum atau snack ringan seperti itu Pak. Itu macam layanan ya. Macam layanan. Kalau jenis pelayanan tadi itu termasuk ganti oli. Ganti oli Pak. Ya. Ya, pemeriksaan dan penyetelan celakato, itu jenis-jenis pelayanan. Kalau proses pelayanan? Proses pelayanannya yaitu pengerjaan pada mobil maupun sepeda motornya di bengkel itu diselesaikan, itu prosesnya Pak. Ada pelayanan servis cepat. Cepat ya, servis. Nah, ada yang pesanan booking, itu pelayanan semua. Ada kunjung rumah. Ya, kunjung rumah. Kemudian ada servis berat, termasuk komplain. Komplain itu termasuk proses pelayanan. Nah, wah, masih perlu Mas Yudi ini belajar mendalami ini. Ya. Iya Bapak. Manajemennya. Ya karena Bapak, ini mata pelajaran baru belum apa namanya ya, baru kali ini. Mestinya dari awal itu, mulai dari manajemen bisnis, masuk ke pengelolaan bengkel, kemudian masuk ke struktur itu banyak. Masuk ke pengelolaan bengkel itu, mulai dari struktur, faktor keberhasilan, dan seterusnya, ada 6 jenis di situ. Kemudian struktur itu terbagi-bagi lagi, ada struktur organisasi fungsional, divisional, lini dan staf, komite proyek, matriks. Nah, kebetulan yang hampir cocok dengan pengelolaan bengkel sepeda motor itu adalah yang matriks, penggabungan antara fungsional dan divisional. Itu yang harus Nah, di dalam struktur organisasi bengkel itu, ada proses pelayanan, ada macam layanan, yang ada jenis pelayanan. Nah, itu yang harus didalami. Mungkin yang berikut itu mohon dikuasai materinya baru ini. Baik, saya kira saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak Sul. Silakan. Pak Sul.
Halo Pak Sul. Sudah Pak ya? Ya sudah, silakan Pak Oke, Sul. baik. Maaf ini ada sedikit gangguan. Oke, baik Pak Mas Yudi. Baik. Saya masih ada ketinggalan satu pertanyaan mengenai refleksi yang Pak Mas Yudi lakukan, yang Pak Mas Yudi akan lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya. Seperti apa Pak Mas Yudi? Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan membahas keberhasilan bengkel Bapak untuk yang materi berikutnya. Apa-apa yang Pak Mas Yudi akan perbaiki? Tadi memang sudah dapat dari Bapak Haruna dan Bapak Jayadi sudah menyampaikan pertanyaan itu. Sebenarnya ya pengusahaan di materi saya harus diperkuat kembali Bapak, karena ya jujur saja materi ini baru saya megang, baru mau diajarkan untuk tahun ini Bapak. Jadi perlu banyak perbaikan dari saya, dari materi, dari cara mengajarnya, kemudian dari tekniknya, dari penyampaiannya seperti itu Pak. Perlu saya perbaiki kembali. Oke. Nah, sekarang tindak lanjut dalam menghadapi PPL ini seperti apa Pak Mas Yudi? Untuk menghadapi PPL ini kemarin berusaha merencanakan, menyusun program kegiatan yang akan dibahas nanti PPL, sudah disusun Bapak untuk apa penyiapan tahapan-tahapannya seperti itu. Oke, ya baik. Oke baik. Terima kasih Pak Mas Yudi sudah mengikuti ujian komprehensif. Sekarang silakan Pak Mas Yudi sudah bisa menutup recordingnya dan live break room-nya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.